warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya sendiri Safrina, dan di samping saya Kesnama Nur Adinda Lestari, dan ada pun teman anggota kelompok kami yang lain, ada Lucy Muniarti, Asar, dan Muhammad Ilham Syaputra. Langsung saja, di sini kami akan menjelaskan mengenai kesehatan lingkungan, pemukiman, dan perkotaan. Nah teman-teman, sekarang saya dan teman saya berada di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan berada di perumahan BTN High Grand Hill Atakai. Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis di dalam rumah, di lingkungan rumah, dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapat derajat kesehatan yang optimal. Berikut kondisi perumahan di BTN Grand Hills Atakai, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pemukiman ini terlihat bersih dan nyaman, serta memiliki sarana dan prasarana seperti memiliki akses jalan yang digunakan masyarakat tersebut untuk melintas. Nah, jalan tersebut telah memenuhi syarat dasar fisik lingkungan. Dalam ruang tamu harus memiliki pencahayaan yang cukup, dikarenakan pencahayaan dapat membantu menghidupkan suasana ruang tamu. Agar ruangan tidak terkesan pengap dan padat, dipastikan selalu memperhatikan pemilihan furnitur yang berukuran kecil yang sesuai kebutuhan furnitur ruang tamu. Untuk memenuhi kriteria rumah layak pakai dan memenuhi standar, salah satunya yaitu memiliki lantai dan dinding. Lantai merupakan bagian dasar suatu ruang yang memiliki peran penting untuk memperkuat eksistensi objek yang berada dalam suatu ruang. Nah, untuk lantai yang digunakan pada BTN ini yaitu tahan lama, tidak licin, dan terbuat dari keramik. Hal tersebut menunjukkan bahwa lantai yang digunakan pada BTN ini termasuk layak pakai. Sedangkan dinding merupakan suatu struktur padat yang berfungsi untuk membatasi dan melindungi suatu area. Dinding yang digunakan pada rumah ini terbilang kokoh dan berfungsi sebagai penyokong atap dan mekanik, serta melindungi dari intrusi dan cahaya. Berdasarkan hal tersebut, untuk kategori dinding pada rumah ini termasuk layak. Selanjutnya, ventilasi. Ventilasi berfungsi sebagai sistem pertukaran udara dari luar ke dalam dan sebaliknya, yang bertujuan untuk mengontrol kualitas udara di dalam ruangan. Nah, pada rumah ini terdapat 2 ventilasi di kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, dan 4 ventilasi di ruang tamu serta ruang keluarga, dan itu sudah termasuk layak. Plafon sangat berguna jika dipasang di dalam rumah, karena selain menambah daya tarik, plafon juga berfungsi untuk melindungi bagian rumah dari hujan dan panas. Bahan plafon ini terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, serta mempunyai akustik yang baik. Tinggi plafon rumah ini mencapai 2,5 sampai 3 meter dari lantai. Atap adalah penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan dari hujan. Atap memiliki tingkat penyerapan air yang kecil, tidak terdapat tetesan air dari permukaan bawah atap. Nah, seperti yang kita lihat, sebagian besar masyarakat di perumahan Grand Hill Atakai, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan atap seng gelombang. Atap seng ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi dari pengkaratan, serta tambahan logam jenis galvalum pada proses pembuatan atap seng dapat menghasilkan permukaan yang tidak mudah teroksidasi ketika terkena air saat hujan. Jendela merupakan bagian dari bangunan yang dapat memasukkan cahaya dan sirkulasi udara dari dalam dan luar bangunan. Nah, seperti yang kita lihat, jendela yang dipasang terlihat kuat dan bekerja dengan aman, serta tidak ada celah atau cahaya yang tidak dikehendaki masuk ke dalam ruangan. Nah, selanjutnya, kondisi dapur belum bisa sepenuhnya dikatakan baik, di mana syarat dapur yang baik dan sehat yaitu harus memiliki ventilasi yang optimal untuk kelancaran sirkulasi udara. Bukaan udara tidak hanya pada satu sisi saja, melainkan di 2 sisi atau lebih supaya tercipta ventilasi silang.
Kemudian, harus memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang cukup, higienis, serta memiliki sistem pembuangan air limbah yang baik dan tertata rapi. Dan yang terakhir, sarana air bersih yang digunakan berasal dari sumber air tanah, yakni sumur bor, di mana seperti yang kita lihat, sarana air bersih tersebut aman digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci dan mandi, karena tidak keruh dan tidak berwarna. Namun, penyimpanan sarana air bersih pada wadah terbuka sangat memungkinkan bagi vektor penyakit untuk mengkontaminasi sumber air bersih.